Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa sekalian. Mari kita lanjutkan modul 5 ini untuk topik yang kedua. Di sini kita akan belajar secara praktis bagaimana menghitung distribusi normal standar dengan menggunakan tabel yang akan kita pelajari. Pada modul sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membedakan distribusi normal dengan distribusi normal standar. Ya, mari kita review kembali. Gambar ini saya ambil dari slide-nya Pak Irwan Melano ya. Yang gambar kiri ini adalah distribusi normal ya. Gambar kanan yang warna merah ini distribusi normal standar. Nah, seperti yang sudah kita pelajari ya, perbedaannya adalah distribusi normal ya dia memiliki nilai menengah tertentu ya. Dalam hal ini nilainya 2 ya dalam gambar ini. Kemudian dia memiliki standar deviasi yang juga nilainya tertentu ya. Nah, dalam normal standar data atau kesalahan itu distandarisasi. Artinya distandarisasi adalah data tersebut ya, atau dalam hal ini error tersebut ya, dikurangi nilai menengahnya ya. Kemudian dibagi dengan sigma. Ini artinya distandarkan. Kalau kita melakukan standarisasi seperti ini, maka kita akan memperoleh nilai menengahnya 0 ya. Kemudian standar deviasinya 1. Jadi grafik normal standar itu berbeda dengan grafik distribusi normal biasa ya, di mana normal standar ini nilai menengahnya 0 dan sigmanya dijadikan 1 ya. Nah, dalam perhitungan kita selanjutnya adalah kita akan menggunakan distribusi normal standar yang dalam simbolnya kita tulis sebagai NZ ya. Jadi NZ itu adalah distribusi normal standar. Selanjutnya mari kita bahas lebih detail lagi bagaimana distribusi normal standar akan kita gunakan dalam perhitungan praktis kita selanjutnya ya. Ini adalah persamaan normal standar yang sudah Anda ketahui sebelumnya ya. Nah, dari persamaan integral ini kita bisa menentukan luas area di bawah kurva yang biru ini ya, pada batas terendah sampai batas atas tertentu ya. Ini sebagai ilustrasi saja, misalkan kita ingin mengetahui area di bawah kurva mulai dari nilai A sampai nilai B ya, atau mulai dari minus T sampai T, atau dari minus sigma sampai sigma ya. Nah, dalam bahasa matematiknya kita tuliskan sebagai berikut ya. Misalkan ini persamaan pertama, ini bisa kita baca sebagai berikut. Peluang munculnya total nilai antara batas bawah A sampai batas bawah B itu sama dengan nilai standar normal pada batas bawah A dikurangi nilai standar normal pada batas bawah B. Demikian pula untuk kasus yang kedua ya. Di sini kita baca nilai Z ya di antara minus T sampai T itu dengan menggunakan integral ini bisa kita nyatakan sebagai standar normal minus T dikurangi normal standar untuk nilai T. Jadi ini cara kita menghitung area di bawah kurva menggunakan fungsi distribusi normal standar. Berdasarkan persamaan pada halaman sebelumnya, kita bisa menggunakan persamaan tersebut untuk menghitung beberapa kemungkinan luas area di bawah kurva.
Misalkan kita ingin menentukan area di bawah kurva pada batas bawah minus starter hingga sampai suatu nilai T tertentu, maka kita bisa menggunakan persamaan dasar yang ini ya. Kemudian kalau kita ingin menentukan nilai area di bawah kurva mulai dari minus starter hingga sampai minus T, kemudian mulai dari positif T sampai positif starter hingga kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi persamaan dasar NZ yang tadi kita bahas di halaman sebelumnya itu bisa kita gunakan untuk menghitung beberapa kemungkinan luas area di bawah kurva. Sekarang mari kita gunakan fungsi distribusi normal standar ini untuk melakukan beberapa perhitungan praktis. Misalkan kita diberikan suatu luasan area di bawah kurva ya dengan area sebesar 68,3% ya di bawah kurva ini. Kemudian pertanyaannya adalah berapa nilai T yang memadai sehingga area tersebut yang 68,3% itu terpenuhi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa gunakan beberapa persamaan yang sudah kita ketahui ya untuk menentukan besarnya nilai T, sehingga nilai T tersebut memungkinkan untuk diperolehnya area di bawah kurva sebesar 68,3%. Nah, dalam kasus ini ya, yang informasi awal yang sudah kita ketahui adalah peluang munculnya kesalahan atau data bernilai minus T sampai T itu sebesar 68,3%. Maka nilai P ini bisa kita ganti dengan angka 68,3%. Kemudian jika kita gunakan persamaan terakhir, kita akan memperoleh nilai NZT-nya sebesar 0,8413. Nah, jadi ini adalah tahap pertama ya, kita mencari dulu berapa nilai normal Z-nya pada nilai T yang akan kita cari ya. Di sini kita sudah mengetahui nilai NZT-nya adalah 0,8413. Kemudian bagaimana kita mencari nilai T yang memadai? Nilai T yang memadai kita bisa gunakan tabel yang sudah Anda ketahui sebelumnya ya. Pada slide terakhir kita menemukan ya nilai bahwa NZT itu sebesar 0,8413. Nah, sekarang berapa nilai T yang memadai? Kita bisa gunakan tabel ya. Kita cari dulu berapa nilai 0,843-nya ada di sini ya. Berarti T yang memadai adalah 1. Jadi artinya pada rentang minus 1 sampai 1 ya terdapat peluang sebesar 68,3%. Jadi artinya probable error 68,3 itu sebesar 1 sigma. Untuk kasus yang kedua, ya, kita mencoba mencari berapa nilai T yang berkesesuaian ya jika luas areanya 50% ya. Sama dengan kasus sebelumnya, berarti 50% ini adalah nilai peluang yang muncul ya. Kita harus mencari berapa nilai T ya. Nilai T di sini yang ada tanda tanya ini sehingga areanya berada pada seluas 50%. Dari persamaan ini kita dapat nilai NZT 0,75 ya. Kemudian kita harus cari di dalam tabel nilai NZT sebesar 0,75. Di dalam tabel tidak ada tertulis dengan pasti berapa 0,75 itu berada, di mana beradanya. Tapi kita menemukan dua angka yang berdekatan ya, di mana di antara dua angka itu terdapat nilai angka 0,75. Nah, di sini kita melakukan sedikit interpolasi linear ya, sehingga diperoleh
nilai T yang memadai itu sebesar 0,6745 ya. Jadi artinya angka 50% ini akan diperoleh jika sigmanya kita kalikan sebesar nilai T 0,6745. Untuk kasus yang terakhir, kita akan mencoba menghitung berapakah total peluang ya munculnya suatu nilai ya yang berada pada batas bawah minus 2,1 sampai batas atas 0,2 ya. Kita bisa menggunakan persamaan dasar ini ya di mana kita menghitung NZ 1 dikurangi NZ2 ya, kemudian gunakan tabel ini untuk NZ 2,1, ini untuk NZ 0,2 ya, tinggal kita kurangkan maka nilainya sebesar kurang lebih 56,14%. Jadi artinya probability yang muncul terhadap suatu nilai yang berada pada rentang min 21 sampai plus 0,2 itu sebesar 56,14%. Nah, para mahasiswa sekalian, ini adalah pengetahuan dasar bagaimana kita menggunakan distribusi normal standar untuk melakukan kajian munculnya peluang suatu nilai tertentu ya pada batas atas dan batas bawah tertentu. Pada materi yang akan datang, kita akan menggunakan pengetahuan dasar ini untuk menyelesaikan beberapa kasus dalam bidang geodesi.